Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, jumpa lagi dengan Pak Rudi. Kali ini kita akan belajar fikih bab 4 tentang manfaat zakat fitrah, berinfak, dan sedekah. Pada bulan-bulan yang lalu kita sudah belajar tentang zakat fitrah, berinfak, dan sedekah. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu manfaat dari zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kita awali dengan bacaan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan bacaan tadi membuat kita semakin faham dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki slide yang pertama ya. Anak-anakku semuanya, seperti yang Pak Guru katakan di awal tadi, kita akan mempelajari tentang manfaat zakat fitrah ya. Zakat fitrah, kalian masih ingat, adalah membersihkan jiwa. Ya, betul. Zakat fitrah adalah membersihkan jiwa. Untuk zakat fitrah, manfaatnya adalah yang pertama, menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah Ta'ala dan makhluk Allah serta masyarakat. Yang kedua, membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Nah, manfaat zakat fitrah adalah membersihkan diri kita dari sifat kikir dan akhlak tercela lainnya seperti serakah, pelit, dan lain sebagainya ya. Ketiga, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Jadi manfaat zakat fitrah mendidik diri kita agar memiliki sifat pemurah dan akhlak yang terpuji. Yang keempat, tidak syak atau ragu lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban ya. Yang kelima, guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang sedang kesusahan. Nah, anak-anakku semuanya, salah satu tinggi kriminalitas atau tingkat kriminalitas itu tinggi karena salah satunya adalah faktor ekonomi. Nah, dengan zakat fitrah ini, semoga orang-orang yang memiliki faktor ekonominya di bawah atau dalam kata miskin ini terbantu. Nah, terbantu sehingga mereka tidak memiliki pikiran untuk melakukan kejahatan ya. Seperti mencuri, merampok, membegal. Semua itu, oknum-oknum itu jika kalian tanya, pasti jawabnya adalah faktor ekonomi. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan untuk membantu terhadap kaum yang lemah. Selanjutnya adalah manfaat berinfak. Membayar infak merupakan perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulullah SAW. Juga merupakan perbuatan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Infak bersifat khusus karena harta yang dibayarkan hanya untuk kepentingan keagamaan. Misalnya, untuk kepentingan masjid, membangun musola, dan tujuannya untuk syiar agama Islam. Nah, itu adalah infak. Sedangkan kalau sedekah lebih umum ya, bebas. Adapun manfaat infak, anak-anakku semuanya, yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena infak itu sendiri merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak dan sedekah. Jadi kepedulian sosial kita
dilatih. Yang ketiga, memanjangkan usia manusia. Betul, karena orang yang berinfak ini pasti akan mendapatkan doa dari orang banyak. Dan termasuk sedekah, memanjangkan usia. Coba kalian memberikan infak atau sedekah kepada seseorang, pasti akan mendapatkan doa. Matur suwun geden, mugi-mugi rezekinya lancar, panjang umur, mendapat doa dari orang-orang ya. Yang ketiga, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Yang kelima, dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Keenam, dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islam. Jika bukan dari kita, maka dakwah Islam ini dananya dari siapa? Ya tidak ada. Islam ini bisa berjaya, Islam ini bisa berdakwah, eksis, apalagi ini adalah media sosial, butuh sarana prasarana dan banyak sekali. Jika ingin dakwah harus butuh kamera yang bagus dan prasarana yang bagus ya. Semua itu adalah butuh yang namanya dana. Maka kalau kita tidak peduli dengan dakwah Islam, siapa lagi akan mempedulikannya ya. Yang terakhir adalah mendapat atau dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, manfaat sedekah. Bersedekah adalah perbuatan yang penuh dengan faedah bagi orang yang melaksanakan dan orang yang menerimanya serta masyarakat umumnya. Anak-anakku semuanya, mari kita simak manfaat sedekah. Manfaat sedekah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedekah merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. Dengan memberikan sedekah, kita bisa melatih kepedulian sosial kita. Jika ada orang yang sedang terkena musibah, banjir, tsunami, dan lain sebagainya, kita harus ikut dalam bersedekah agar melatih kepedulian sosial kita. Yang ketiga, menghidupkan sifat dermawan. Jika kita tidak latih sifat dermawan kita, maka kita akan selalu menjadi orang yang egois, orang yang pelit, orang yang tidak mau berbagi kepada orang lain. Maka ini penting sekali anak-anak untuk kalian latih. Kalian tengok di sekitar kalian, jika ada teman kalian yang sedang membutuhkan, silakan kalian bantu. Yang selanjutnya adalah ikut meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan. Selanjutnya, menambah keberkahan harta yang kita miliki. Ya, dengan bersedekah kalian akan membuat harta kalian menjadi berkah, sehingga harta kalian tidak akan menjerumuskan kalian ke dalam api neraka. Melainkan dengan harta kalian yang kalian sedekahkan akan menarik kalian ke dalam surganya Allah Ta'ala. Selanjutnya anak-anak, dengan bersedekah kita dapat menyambung dan mempererat silaturahim dan persaudaraan dengan sesama. Selanjutnya adalah dengan bersedekah akan menjadikan tabungan pahala untuk kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, sekian dulu materi kali ini. Dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Cukup itu dari Pak Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.